على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita masih di muka surat 29, masih di biografi Imam Bukhari. Ya sabar aja ya, Afan. Kita belum masuk ke pembahasan ayat dan hadis di dalam matanya, tapi jelas biografi para a'immah itu juga sangat penting, mendatangkan ilmu dan ibrah, pelajaran-pelajaran untuk kita. Karena kita memang bukan hanya belajar ilmu, kita juga belajar adab. Baik. Wa qala al-Imam Abu Amr bin Shalah rahimahullah, awwalu man sannafa sahih al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Ju'fi maulahu. Yang pertama kali menyusun kitab sahih adalah Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Ju'fi. Ya, maula dari gubernur itu yang berjasa. Melalui tangan beliau jatuhnya Bukhari masuk Islam. Wa talahu Abul Husain, yang menyusuli beliau adalah muridnya, yaitu Abul Husain Muslim ibnul Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi al-Qushairi min anfusihim. Jadi bukan Qushairi ini maula, bahkan memang Imam Muslim ini dari keluarga Qushairi. Wa Muslim ma'anahu akhadha al-Bukhari, Imam Muslim sekalipun beliau memang mengambil ilmu dari Bukhari, wastafada min, mengambil faedah dari Bukhari, yusariku fi aksari suyukhi, Muslim juga berkongsi, berserikat dengan Bukhari di majoriti dari guru-guru Bukhari. Jadi Muslim belajar ke Bukhari juga belajar ke gurunya Bukhari, gurunya Bukhari. Tayyib. Wa kitabahu ma asahul kutubi ba'da kitabillahil aziz, kata Imam Ibnu Shalah, dan kitab mereka berdua Bukhari Muslim adalah kitab yang paling sahih setelah kitabullah yang mulia. Wa amma ma ruwina an Syafi'i radhiyallahu an, adapun yang diriwayatkan kepada kami dari Syafi'i radhiyallahu an, annahu qala, Syafi'i mengatakan, ma'a'lamu fil ardi kitaban fil ilm akfar sawaban min kitabi Malik. Saya tidak mengetahui di bumi ini sebuah kitab yang lebih banyak kebenarannya di dalam ilmu melebihi kitabnya Imam Malik. Pertanyaan untuk anak-anak, kitabnya Imam Malik apa tajuknya? Anak-anak, Imam Malik punya kitab apa? Anak-anak siapa yang tunjuk jari? Insya Allah ada yang tahu. Insya Allah ada yang tahu. Kitabnya Imam Malik. Siapa yang tunjuk jari anak-anak? Ya? Iya, kitab Muwatta, tamam. Yang lain-lain Muwatta banyak, tapi yang lain-lain kebanyakannya tidak tercetak. Baik. Ada, alhamdulillah didapat satu. Selain Muwatta Imam Malik tercetak, itu pun sebagiannya hilang. Muwatta dari sebagian ulama di zaman Imam Malik juga. Ada satu jilid. Yang lain kebanyakannya hilang, memang tak sampai ke kita. Allahul musta'an. Tayyib, wa minhum man rawahu bi ghairi hadzal lafaz. Di antara para ulama ada yang meriwayatkan dalam Syafi'i bukan lafaz yang ini, tapi intinya Imam Syafi'i memuji Muwatta Imam Malik. Fa inna ma qala dzalika qabla wujudi kitabai Al-Bukhari wa Muslim. Hanyalah Imam Syafi'i mengucapkan yang demikian tadi sebelum terwujudnya dua kitab, yaitu Bukhari Muslim, Sahih Bukhari Muslim. Summa inna kitab al-Bukhari asahhul kitabaini sahihan. Kemudian sesungguhnya kitabnya Imam Bukhari ini kitab yang paling sahih di antara mereka berdua. Wa aktsaruhu mafawaid, dan paling banyak faedahnya. Baik, dan itu memang nampak. Jelas dua-duanya bagus, dua-duanya penting. Namun yang Bukhari paling banyak faedahnya, lebih banyak faedahnya dibanding yang Muslim. Wa amma ma ruwinahu an Abi Ali al-Hafidh an-Naisaburi, adapun yang diriwayatkan kepada kita lafaz dari Abu Ali al-Hafidh an-Naisaburi, ini di dalam ada sebuah kitab membahas masalah khilaf sampai masalah ruwinahu dengan rawainahu, mana yang benar,
Dua-duanya benar, namun ada perbedaan. Tapi tak perlu kita bahas di sini. Ini pembahasan mustalah. Ruwina dengan rawaina. Tak perlu kita bahas. Ustazil Hakim Abi Abdullah Al-Hafidh, yang mana Abu Ali An-Naisaburi ini guru dari Al-Hakim Muhammad ibnu Bayy, Abu Abdullah Al-Hafidh. Min annahu qal, yang mana Abu Ali berkata, maka ta'adimi sama kitabun asahhu min kitabi Muslim ibn al-Hajjaj. Tidak ada di bawah kolong langit sebuah kitab yang lebih sahih daripada kitab Muslim Ibnul Hajjaj. Ini kalau emaknya kita jadikan ma mulghah, tak perlu kita jadikan ma hijaziyah. Jadi apa itu as-sahhu? Fahadha wa qawlu man faddala min syuyukhil maghrib kitab Muslim. Ini yaitu ucapan Abu Ali dan juga ucapan orang yang mengutamakan kitab Muslim dari para masyayikh Maroko. Maghrib seringkali maksudnya Maroko kalau sekarang. Ala kitabil Bukhari, di atas kitab Bukhari, in kana al-muradu bihi anna kitab Muslim yatarajjah, apabila yang diinginkan bahwasanya kitab Muslim itu lebih kuat, lebih berat, bi annahu lam yumazidhu ghairu sahih, bahwasanya Muslim tidak mencampurkan ke dalam kitabnya itu selain hadis yang sahih, fa innahu la yusabihi ba'da khutbatihi illa hadis sahih, karena tidak ada setelah muqaddimahnya Muslim kecuali hadis yang sahih masrudan, yaitu disebutkan secara susul menyusul, masrudan, susul menyusul. Adapun Bukhari jelas apa? Terkadang beliau bicara, terkadang menyebutkan kalam para fuqaha salaf. Jadi bukan hanya kalam Nabi, nah, terkadang adalah asar-asar para tabi'in, atba'ut tabi'in atau sahabat. Ghairu mamzujin, tidak tercampur bimithli ma fi kitabil Bukhari, seperti tidak tercampur dengan seperti apa yang ada di dalam kitab Bukhari fi tarajimi abwabih, di dalam tajuk-tajuk bab-bab yang ada dalam Sahih Bukhari, minal asya'il lati lam yusnidha, berupa asar-asar atau riwayat-riwayat yang tidak disebutkan sanadnya. Karena di Bukhari banyak pola seperti itu, bukan sebagai hadis yang menjadi patokan, tapi sekedar tambahan atau bagian dari tajuk dan fikih. Alal wasfil masruhi sahih, berdasarkan sifat yang disyaratkan di dalam hadis sahih, yaitu Bukhari di bawah tajuknya tidak asar-asarnya itu tidak mengikuti syarat hadis sahih. Fahadza la ba'sa bih, maka ini tidak mengapa kalau dikatakan dari sisi ini Sahih Muslim itu lebih kuat dibanding dengan Sahih Bukhari, karena Muslim betul-betul hanya berisi hadis sahih, tidak berisi asar-asar misalkan. Maka ini tak mengapa. Ada juga dalam Sahih Muslim asar juga, tapi betul-betul disebutkan sanadnya. Seperti asar siapa itu? Yahya bin Abi Katsir. Apa itu? La yusafahul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak akan diraih dengan badan yang bersantai-santai. Jelas asar itu ada, namun dengan sanad yang lengkap. Kalau Bukhari terkadang asar-asar tidak disebutkan sanadnya secara lengkap. Maka dari sudut pandang ini bolehlah dikatakan Sahih Muslim memang lebih menang dibanding Sahih Bukhari. Walaysa yalsamu minhu anna kitab Muslim arjahu fima yarji'u ila nafsi sahih ala kitab Bukhari. Namun gambaran seperti tadi tidak mewajibkan, tidak memberikan konsekuensi bahwasanya kitab Muslim itu lebih kuat di dalam perkara yang kembalinya kepada inti hadis sahih melebihi Sahih Bukhari. Jelas kalau dari sudut pandang kesahihan hadis musnad kepada Nabi, jelas Bukhari menang. Wa in kana al-muradu bihi anna kitab Muslim asahhu sahihan, namun apabila
Yang dimaksudkan oleh para ulama Maroko dan Naisabur tadi itu adalah bahwasanya kitab Muslim itu lebih sahih dari sisi kesahihan hadis. Fahada mardudun ala mayyaquluh, maka ini tertolak pendapat ini terhadap orang yang mengucapkan tadi wallahu a'lam. Baik, selesai dari kitab Ma'rifatu Anwa'i Ulumil Hadis karya Imam Ibnu Salah. Ini salah tulis ya, Ibnu Saleh, yang betul Ibnu Salah. Namanya setelah shot mestinya ya. Baik, na'am. Inna mimma yadullu ala tarjihi sahihil Bukhari. Nah, sekarang kita katakan memang sesungguhnya yang menunjukkan, termasuk yang menunjukkan bahwasanya Sahih Bukhari itu lebih kuat ala Sahih Muslim, di atas Sahih Muslim, anna syaratul Bukhari fi ittisali sanad aqwa min syarti Muslim, bahwasanya syarat yang diletakkan oleh Bukhari di dalam bersambungnya sanad itu lebih kuat daripada syarat yang ditetapkan oleh Imam Muslim. Walaupun dua-duanya syaratnya sahih, tetapi syarat Bukhari itu lebih berat. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau meninggal tahun 774 Hijriah. Rahimahullah fi tarjumatil Bukhari, tatkala berbicara tentang biografi Imam Bukhari. Wa syartuhu fi sahihi hadza a'azzu min syarti kulli kitabin sunnifa fi sahih. Syarat Bukhari di dalam sahih beliau, bukan dalam kitab beliau yang lain, ini lebih berat, lebih kuat daripada syarat setiap kitab yang disusun fi sahih. Tentang kitab sahih, baik itu sahih Muslim ataupun sahih Ibnu Hibban ataupun sahih Ibnu Khuzaimah misalkan. Tayyib, la yuwazihi fihi ghairuh, yang selain Sahih Bukhari tidak ada yang mampu menyetarai dalam masalah syarat Bukhari. La Sahih Muslim wala ghairuh, baik itu Sahih Muslim ataupun yang lainnya. Selesai dari Bidayah wa Nihayah. Wah, ini masih lama kita ya, kita masih di jilid 1 Bidayah wa Nihayah. Sementara ini Bidayah jilid yang ke-11. Tak apa, insya Allah kita jalan perlahan-lahan dalam membaca Bidayah wa Nihayah. Kenapa tiba-tiba putus ya? Wallahul musta'an. Rekamannya putus. Baik. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, inna musliman kana madhhabu ala ma sarraha bihi fi muqaddimati sahihi. Imam Ibnu Hajar mengatakan sesungguhnya Imam Muslim madhab beliau sesuai dengan apa yang beliau terangkan di dalam muqaddimah sahih beliau. Sekedar muqaddimah sahih Muslim itu sendiri ada didaraskan di Damas, didaraskan oleh Syekh Mukbil, juga di Saudi, kalau tak salah didaraskan oleh Syekhuna Muhammad Ali Adam Ethiopi. Jadi kitab khusus syarah muqaddimah sahih Muslim. Karena tidak mendapatkan Syekh Mukbil, tapi apa? Mendengar rekamannya dari awal sampai akhir, penuh dengan ilmu. Nah, di situ Imam Muslim terang-terangan menyebutkan syarat beliau dan sangat keras di dalam menyindir Imam Bukhari, menyindir gurunya sendiri dalam masalah persyaratan sahih. Tapi tetap para ulama membela Bukhari. Bukhari syaratnya lebih kuat daripada Muslim. Namun dua-duanya sahih, tak masalah. Wa balagha fi raddi ala man khalafa. Muslim bersungguh-sungguh di dalam membantah orang yang menyelisihi beliau. Annal isnadal mu'an'an lahu hukmul ittisal, bahwasanya sanad yang berupa an-anah memiliki hukum bersambung. Ini mazhabnya Muslim. Tapi tentunya ada tambahan, bukan hanya berhenti sampai di sini. Idza ta'athara mu'an'in wa man an-ana'an, apabila si mu'an'in, rawi yang menyatakan an-anah itu memang satu zaman, satu masa dengan guru yang diriwayatkan darinya dengan lafaz an-an. Baik. Wa alam yasbut wa in mesti pakai in bukan an. Wa illam yasbut ijtima'uhuma, walaupun tidak pasti bahwasanya mereka berdua itu pernah berkumpul, pernah berjumpa.
Tetap menurut Muslim, yang penting apa? Ma'a imkaniyatil luqi, mungkin untuk jumpa. Karena apa? Satu zaman. Walaupun tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan mereka pernah berjumpa, namun mungkin, yang penting ada kemungkinan. Kalau tidak mungkin, baru itu terputus. Tapi pembahasannya bukan di sini. Kita lanjutkan aja. Pula inkanal mu'an inu, ya ini in ya, kenapa tertulis di sini an? Inkanal mu'an inu mudallisa, kecuali apabila si mu'an itu seorang mudallis. Kalau mudallis maka hukum asalnya apa? An-anahnya berarti tidak diterima kalau tidak ada penguat. Tapi kalau hukum asalnya dia bukan mudallis, maka riwayat dia dinilai bersambung. Seperti misalkan apa? Riwayat Auza'i terhadap Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana ini? Tidak ada satu nas pun yang sampai ke kita dari kalam ahli jarah wa ta'dil yang mengatakan Al-Auza'i ini mendengar dari Umar bin Abdul Aziz. Tetapi kalau kita lihat dalam Maratibul Mudallisin, Al-Imam Al-Auza'i, Abu Amr Abdurrahman bin Amr Auza'i, beliau bukan mudallis. Tidak disebutkan termasuk dari mudallis. Dan beliau satu zaman dengan apa? Imam Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Bahkan satu tempat kan, sama-sama di Syam. Maka seperti ini riwayatnya boleh dihukumi sahihah, tak masalah. Dan ini betul, memang seperti ini kalau Imam Muslim betul. Baik. Wa Bukhari la yahmilu dzalika 'ala al-ittisal hatta yathbuta ijtima'uhuma. Sementara Imam Bukhari, beliau tidak membawa pola seperti tadi kepada bersambungnya sanad. Jadi untuk Bukhari, beliau pola yang seperti itu tidak akan beliau masukkan ke dalam sahih beliau. Walaupun Bukhari tidak terang-terangan mengatakan seperti ini lemah, tak. Tapi kalau ada pola yang seperti tadi, an-anah, sementara rawinya tidak jelas-jelas pernah jumpa, maka Bukhari tidak memasukkan ke dalam sahih. Baik. Bukan berarti sanadnya lemah, tapi ini tidak akan dimasukkan Bukhari dalam sahih beliau. Makanya di dalam Sahih Bukhari ini syaratnya sangat berat. Makanya hadis yang ada dalam Sahih Bukhari boleh dikatakan apa? Semuanya sahih kecuali yang memang terbukti tidak mengikuti cara Bukhari, sekedar menjadi tambahan-tambahan. Karena terkadang Bukhari mendatangkan tambahan sedikit sebagai penguat barangkali atau ada dikuatkan dalam hadis yang lain. Hatta yasbuta ijtima'uhuma, sehingga pastilah bahwasanya memang si murid dan si guru tadi memang pernah berjumpa walau marrah, walaupun hanya satu kali. Wa qad azhara Bukhari hadzal madhab fi tarikhi. Madhab ini telah ditampilkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab tarikh beliau. Iya, kalau Muslim menyebutkan syarat itu di dalam muqaddimah. Kalau Bukhari tak pernah menyebutkan syarat saya begini-begini dalam muqaddimah. Namun itu akan nampak di dalam tarikh kabir. Beliau mengatakan memang dia meriwayatkan dari dia, tetapi saya tidak tahu apakah dia pernah jumpa atau tidak dan sebagainya. Makanya yang seperti ini tidak akan dimasukkan oleh Bukhari dalam sahih kitab sahih beliau. Wajara alaihi fi sahihi, dan syarat tadi Imam Bukhari berjalan di atas syarat tadi di dalam kitab sahih beliau. Wa aktsara min, dan beliau banyak mengikuti pola seperti ini. Baik. Sehingga kalau ada seorang rawi melakukan an-anah terhadap seorang guru misalkan, maka Bukhari akan mendatangkan riwayat kedua yang menunjukkan memang dia mendengar dari dia, seperti case siapa itu? Riwayat Al-Hasanul Basri terhadap Ma'qil bin Yasar. Bukhari akan mendatangkan riwayat tambahan yang menunjukkan memang Al-Hasan itu pernah mendengar dari Ma'qil bin Yasar. Baik. Kemudian kata beliau di sini, hatta annahu, ini alal khilaf di kalangan para ahli nahwu, yang bagus annahu atau innahu, yang sering direcikan Mas Syekh Jamal apa innahu, tapi tak masalah, kita ikuti aja. Hatta annahu rubbama kharrajal hadits alladzi la ta'alluqa lahu bil bab. Terkadang Bukhari meriwayatkan hadis yang tidak ada kena-mengena, tidak terkait dengan bab itu. Misalkan hadisnya membahas masalah syafaat.
Tapi ternyata ada satu hadis di situ Bukhari tidak membahas syafaat sama sekali. Karena yang diinginkan bukan isi hadisnya, namun yang diinginkan rawi ini memang pernah mendengar dari guru itu. Baik, jumlatan sama sekali. Illa liyubayyina sama rawin min syaikh. Hanya saja tujuan beliau untuk menerangkan rawi ini memang mendengar hadis dari guru itu. Likauli qad akhraja lahu qabla dzalika syai'an mu'an'anan. Karena Bukhari telah meriwayatkan untuk rawi yang tadi sebelum itu suatu hadis dengan pola an-anah. Wa satara dzalika wadihan fi amakini. Kata Ibnu Hajar, dan Anda akan melihat yang seperti itu dengan jelas di tempat-tempatnya di dalam Sahih Bukhari. Insyaallah taala kita habiskan kalam ini ya di muka surat ini. Wa hadza mimma tarajjaha bihi kitabuh. Dan kata Ibnu Hajar, ini termasuk perkara yang dengan itu kitab beliau itu lebih kuat, lebih rajih daripada kitab Muslim. Li'anna wa in, ini mestinya in kan ya, wa in salamna, tak mungkin an di situ, karena ini adalah instartiyah. Karena kita walaupun kita terima ma dzakarahu Muslim minal hukm bil ittisal, walaupun kita terima apa yang disebutkan oleh Imam Muslim bahwasanya hukum an-anah kalau syaratnya terpenuhi itu adalah bersambung, dan itu betul. Karena apa? Muslim dan yang setelah Muslim rata-rata ulama akan menerima syarat itu. Baik. Tetapi tetap saja syarat Bukhari itu memang apa? Lebih kuat. Maka hadis di Sahih Bukhari lebih kuat daripada hadis di Sahih Muslim. Jadi kalau Muslim kita terima, namun kalau dikatakan berarti hadis Muslim lebih kuat, nah ini tak betul. Fala yakhfa anna syarta Bukhari awdah, maka tidak tersamarkan bahwasanya syarat Bukhari itu lebih jelas. Fil ittisal, bahwasanya memang hadis tersebut bersambung, sanadnya itu memang bersambung. Wallahu a'lam. Baik. Selesai dari muqaddimah Fathul Bari. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.